Rahasia agar kamu tidak terkalahkan. Bukan berarti kamu akan selalu menang dalam segala hal, tapi kamu akan tetap berdiri kokoh, bahkan saat kalah. Berikut prinsip-prinsip yang bisa menjadikanmu tidak terkalahkan secara mental, emosional, dan spiritual. 1. Kenali dan kuasai dirimu sendiri. Siapa yang menguasai orang lain adalah kuat, tetapi siapa yang menguasai dirinya sendiri adalah tak terkalahkan. Lao Tzu. Kendalikan emosi, tahu kelebihan dan kelemahan diri. Latih disiplin setiap hari. 2. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Stoikisme mengajarkan yang di luar kendalimu bukan urusanmu. Waktu, sikap, usaha, ini milikmu. Jangan biarkan omong-omongan orang mengendalikan hatimu. 3. Lebih cepat dari kegagalan. Kekuatan sejati bukan pada tidak jatuh, tapi pada seberapa cepat kamu bangkit. Gagal tanpa strategi, lanjut jalan. Latih mental tangguh. Tangguh bukan berarti keras kepala, tapi fleksibel seperti bambu, kuat namun lentur. Hadapi tantangan, bukan hindari. Jangan terlalu lembut pada diri sendiri saat harus melangkah maju. 5. Punya tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Hidup tanpa arah mudah tersesat. Visi hidupmu jadi kompas saat badai datang. Apa makna hidupmu? Untuk siapa kamu berjuang? 6. Belajar terus, jangan pernah puas. Orang yang selalu belajar tidak akan tertinggal. Ilmu membuatmu adaptif, pengetahuan membuatmu siap di segala situasi. 7. Jaga integritas, menangkan diri tanpa harus menjatuhkan orang. Orang bisa merampas kemenanganmu, tapi tidak bisa merampas karaktermu. Jujur saat mudah berbohong, setia pada nilai walau harus sendiri. Ingat, tidak terkalahkan bukan soal selalu menang, tapi soal tidak pernah berhenti. Kamu bisa gagal, tapi kamu tidak bisa dikalahkan kecuali kamu menyerah. Berikut adalah penjabaran dari prinsip kenali dan kuasai dirimu sendiri. Fondasi utama agar kamu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Kenali dan kuasai dirimu sendiri. 1. Sadari siapa kamu sebenarnya. Apa nilai yang kamu pegang? Apa kekuatanmu? Apa kelemahanmu? Apa yang memicu emosimu? Marah? Takut? Semangat? Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang memahami dirinya sendiri. 2. Kendalikan emosi, jangan jadi budaknya. Marah, cemas, dan kecewa itu wajar, tapi jangan biarkan itu mengendalikan tindakanmu. Respon lebih penting daripada reaksi. Latihan. Tarik napas sebelum merespon sesuatu yang membuatmu emosi. Bangun disiplin pribadi. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan pencapaian. Lakukan hal yang penting, bukan hanya yang kamu suka. Jika kamu menguasai dirimu saat malas, kamu sudah menang separuh pertempuran. 4. Terima diri tanpa menyerah untuk jadi lebih baik. Menerima bukan berarti pasrah. Kamu bisa mencintai dirimu sambil tetap berkembang. 5. Latih kesadaran diri setiap hari. Luangkan waktu untuk refleksi. Apa yang bisa kamu perbaiki hari ini? Tulis jurnal atau lakukan meditasi singkat. Kesimpulan, ketika kamu sudah mengenal dan menguasai dirimu sendiri, tak ada hal di luar sana yang benar-benar bisa mengalahkanmu. Musuh terbesarmu sudah kamu taklukkan dirimu sendiri. Berikut penjabaran dari prinsip fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kunci ketenangan batin dan kekuatan sejati. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. 1. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia. Cuaca, omongan orang, masa lalu, hasil akhir, semua yang di luar kendalimu. Terlalu fokus ke hal-hal itu hanya bikin stres, kecewa, dan frustasi. Semakin kamu mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. 2. Apa saja yang bisa kamu kendalikan? Sikap, usaha, reaksi terhadap situasi, pilihan harian, bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ganti pertanyaanmu, kenapa ini terjadi padaku? Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Kenapa dia memperlakukan aku begitu? Bagaimana aku mau merespons dengan tenang dan tegas? Hidup jadi lebih ringan saat fokus ke dalam, kamu akan merasa lebih berdaya. Energi mentalmu tidak lagi habis untuk hal yang sia-sia. Kamu belajar menerima tanpa pasrah dan bertindak tanpa marah. Jangan buang waktumu mengutuk badai, belajarlah menari di tengah hujan. Agarlah menahar 5, terapkan ini dalam hidupmu. Ketika orang mengecewakanmu, kamu tetap bisa bersikap baik atau menjaga jarak. Ketika rencana gagal, kamu tetap bisa mencoba lagi dengan cara baru. Ketika situasi tidak ideal, kamu tetap bisa memilih untuk tenang dan berpikir jernih. Kesimpulan,
Orang yang tak terkalahkan adalah mereka yang tidak sibuk mengubah dunia. Mereka sibuk mengubah diri sendiri. Dan dari sanalah dunia mereka mulai berubah. Berikut penjabaran dari prinsip kendalikan emosi, jangan jadi budaknya. Pondasi untuk membuat keputusan bijak dan hidup yang kuat secara mental. Kendalikan emosi, jangan jadi budaknya. 1. Emosi itu bukan musuh, tapi sinyal. Marah, takut, sedih, cemburu. Semua adalah bagian alami dari manusia. Tapi emosi hanya boleh jadi sinyal, bukan setir yang mengendalikan arah hidupmu. Kalau kamu tidak mengendalikan emosimu, emosimu yang akan mengendalikanmu. 2. Apa jadinya jika emosi mengendalikanmu? Kamu marah, lalu merusak hubungan. Kamu takut gagal, lalu tidak pernah mencoba. Kamu kecewa, lalu menyerah terlalu cepat. Emosi itu cepat, tapi efek keputusannya bisa lama, bahkan seumur hidup. 1. Sadari emosinya. Aku sedang marah. Menyadari langkah pertama untuk mengendalikan. 2. Beri jeda. Tarik napas, jalan sebentar, diam sebelum bereaksi. Emosi butuh waktu untuk reda, logika butuh ruang untuk bicara. Tulis atau bicarakan. Ekspresikan secara sehat, bukan meledak-ledak. Menulis jurnal, curhat ke orang yang tepat. 4. Tanya diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuatku merasa seperti ini? Apa cara terbaik untuk merespons tanpa merusak? Kamu lebih besar dari perasaanmu. Emosimu kuat, tapi kamu lebih kuat. Kontrol bukan berarti memendam, tapi menyalurkan dengan cara bijak. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah marah, tapi tahu kapan dan bagaimana marah dengan bijak. 5. Hasil dari mengendalikan emosi, kamu jadi lebih tenang, keputusanmu jadi lebih cerdas, hubunganmu jadi lebih sehat, energi mentalmu terjaga. Kesimpulan, orang yang mengendalikan emosinya bukan berarti dingin, tapi dewasa. Dia tidak membiarkan badai dalam dirinya merusak semua yang ia bangun. Berikut adalah hasil nyata yang akan kamu rasakan ketika kamu berhasil mengendalikan emosi, bukan memendam, tapi mengelolanya dengan bijak. Hasil dari mengendalikan emosi, kamu lebih tenang dalam situasi sulit, tidak gampang panik, marah, atau meledak saat tekanan datang. Kamu bisa berpikir jernih meskipun situasi tidak ideal. Tenang adalah kekuatan di tengah kekacauan. Kamu buat keputusan lebih bijak. Tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan saat emosi memuncak. Bisa membedakan mana keputusan emosional, mana rasional. Keputusan yang baik datang dari kepala yang dingin, bukan hati yang terbakar. 3. Hubunganmu jadi lebih sehat. Kamu lebih bisa mendengarkan, bukan hanya ingin didengar. Konflik bisa diselesaikan, bukan diperparah. Emosi yang terkendali, komunikasi yang lebih damai. Kamu tidak mudah dikendalikan orang lain. Orang tidak bisa memancing reaksimu semaunya. Kamu tidak mudah diprovokasi, dihina, atau dijatuhkan secara mental. Siapa yang bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa dikerja apapun. 5. Energi mentalmu lebih terkelola, tidak habis energi untuk drama, dendam, atau penyesalan. Fokusmu terarah ke hal-hal produktif. Kamu jadi contoh ketenangan bagi orang lain. Orang akan merasa nyaman, aman, dan hormat padamu. Kamu jadi pemimpin yang didengarkan, bukan ditakuti. Mengendalikan emosi bukan berarti kamu lemah atau dingin. Justru di sanalah letak kekuatanmu, menjadi damai tanpa harus dimenangkan, menjadi kuat tanpa harus kasar. Berikut penjelasan mendalam tentang prinsip energi mentalmu lebih terkelola. Salah satu manfaat terbesar dari mengendalikan emosi dan fokus diri, energi mentalmu lebih terkelola. 1. Setiap emosi menguras energi. Marah, cemas, baper, kecewa, semuanya membakar energi dalam pikiranmu. Semakin kamu larut dalam emosi negatif, semakin cepat mentalmu lelah. Bukan pekerjaan yang melelahkanmu, tapi pikiran yang tidak teratur. 2. Emosi stabil, fokus lebih tajam. Saat emosi tenang, kamu bisa berpikir lebih jernih. Pikiranmu tidak mudah melompat-lompat dari satu kecemasan ke kecemasan lain. Fokus itu seperti cahaya senter. Kalau tersebar, tidak terang. Kalau terarah, bisa menembus gelap. 3. Kamu tidak lagi buang energi untuk hal tak penting. Tidak lagi overthinking komentar orang. Tidak reaktif terhadap masalah kecil. Tidak menyimpan dendam yang menyedot energi mentalmu. Mental lebih siap hadapi tantangan besar. Karena energi mentalmu tidak habis oleh drama kecil, kamu punya tenaga untuk hal yang benar-benar penting. Kamu bisa bertindak dengan tenang saat orang lain panik. Saat orang lain terbakar oleh emosinya, kamu jadi satu-satunya yang tetap berpikir jernih. Itulah kekuatan.
5. Jiwa lebih ringan, hidup lebih produktif. Kamu tidak lagi merasa capek tanpa sebab. Pagi terasa lebih semangat. Kesimpulan, menggadahi mengelola emosi, menghemat energi mental menjadi versi terbaik dari dirimu setelah hanya hidup. Kamu hadir dengan utuh, sadar, dan kuat. Berikut adalah penjabaran dari manfaat besar ketika kamu bisa mengendalikan emosi. Hubunganmu jadi lebih sehat, baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja. Hubunganmu jadi lebih sehat. 1. Kamu tidak meledak saat terpancing. Ketika ada konflik, kamu bisa merespons, bukan bereaksi. Kamu belajar mendengarkan dulu, bukan langsung menyerang. Komunikasi yang baik dimulai dari kendali diri. 2. Kamu tidak menyimpan dendam atau drama. Emosi yang tidak dikendalikan bikin luka hati makin dalam. Saat kamu bisa memproses dan melepaskan, hubunganmu jadi lebih ringan dan bersih. Orang yang bisa memaafkan bukan karena lupa, tapi karena tak ingin terikat pada luka. Perdebatan tak lagi jadi pertengkaran. Kamu bisa berbeda pendapat tanpa saling menyakiti. Kamu bisa menyampaikan kekecewaan tanpa menghancurkan harga diri orang lain. Orang lain merasa aman dekatmu karena kamu tidak reaktif, orang merasa lebih nyaman terbuka padamu. Kamu jadi tempat yang aman untuk bercerita, bukan sumber ketegangan. Kamu mampu memahami, bukan hanya ingin dipahami. Dengan emosi yang stabil, kamu tidak sibuk membela diri terus-menerus. Kamu bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Hubungan yang sehat bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mau saling mengerti. 6. Kamu jadi panutan dalam menghadapi konflik. Emosi terkontrol membuatmu jadi pribadi yang dewasa dan dihormati. Kamu tak perlu teriak untuk didengar atau marah untuk dianggap serius. Kesimpulan, mengendalikan emosi bukan cuma menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan hubungan yang kamu bangun dengan susah payah. Hubungan yang sehat dimulai dari kepala yang dingin dan hati yang tenang. Berikut penjabaran dari prinsip kamu mampu memahami bukan hanya ingin dipahami. Kunci emas dalam membangun hubungan yang dalam, kuat, tahan uji. Kebanyakan orang sibuk membela diri bukan menerima. Saat emosi mendominasi, kamu ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Ini membuat percakapan jadi debat, bukan koneksi. Orang yang dewasa tidak berlomba menjadi benar, tapi berusaha saling mengerti. 2. Memahami butuh kendali diri. Untuk benar-benar mendengar orang lain, kamu harus meredam ego sendiri. Kamu harus cukup tenang untuk mendengar isi hati, bukan hanya kata-kata. Memahami bukan berarti setuju. Kamu bisa mengerti sudut pandang orang lain tanpa harus sepakat. Dan itulah bentuk empati sejati, hadir tanpa menghakimi. Orang tak selalu butuh solusi, kadang mereka hanya ingin didengar sepenuh hati. Saat kamu memahami, orang lain pun lebih mudah membukakan diri. Ketika kamu hadir dengan hati yang terbuka, mereka merasa aman untuk jujur. Hubungan jadi lebih dalam, bukan hanya permukaan basa-basi. Memahami menghindarkan dari salah paham yang tidak perlu. Banyak konflik muncul bukan karena niat buruk, tapi karena miskomunikasi. Dengan mencoba memahami, kamu bisa mencegah luka yang tidak perlu. Kamu jadi pribadi yang dicari saat orang butuh tempat pulang. Bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena kamu hadir tanpa menghakimi. Kamu jadi ruang tenang di tengah dunia yang bising. Kesimpulan. Ketika kamu bisa memahami orang lain tanpa terburu-buru ingin dipahami, kamu naik satu tingkat dalam kedewasaan. Dan seringkali saat kamu benar-benar memahami, mereka pun akhirnya akan memahami kamu. Berikut penjabaran dari prinsip, kamu jadi pribadi yang dicari saat orang butuh tempat pulang. Makna terdalam dari menjadi pribadi kuat secara emosional dan penuh empati. Kamu jadi pribadi yang dicari saat orang butuh tempat pulang. 1. Karena kamu tenang, bukan menghakimi. Kamu tidak langsung menyalahkan saat orang sedang jatuh. Kamu hadir sebagai pelukan, bukan penghakiman. Kadang yang orang cari bukan solusi, tapi seseorang yang mau duduk di sampingnya dalam diam. 2. Kamu bisa menyimpan cerita tanpa membocorkannya. Orang merasa aman berbagi karena kamu tidak menyebarkan. Kamu menjadi tempat yang aman, bukan hanya tempat yang ada. 3. Kamu tidak sibuk membandingkan, tapi mendengarkan. Kamu tidak berkata, "Aku juga pernah lebih parah." Kamu berkata, "Aku di sini. Aku dengar kamu." Kamu hadir dengan empati,
Bukan ego, kamu tidak menjadikan masalah orang lain sebagai panggung dirimu. Kamu hadir dengan tulus, bukan untuk terlihat bijak. Tempat pulang terbaik adalah seseorang yang membuatmu merasa utuh meski kamu sedang hancur. 5. Kamu tidak sempurna, tapi kamu nyata. Orang datang padamu bukan karena kamu tahu segalanya, tetapi karena kamu tidak berpura-pura, kamu bisa memahami. Kehadiranmu membawa ketenangan, kata-katamu menenangkan, bukan memancing luka lama. Tatapanmu menyampaikan, aku tidak akan pergi. Kesimpulan, saat kamu mampu hadir dengan hati yang tulus, tenang, dan terbuka, kamu bukan hanya jadi seseorang, kamu jadi rumah bagi orang-orang yang tersesat dalam hidup mereka. Berikut penjabaran dari prinsip kehadiranmu membawa ketenangan, kekuatan sunyi yang berdampak pada orang-orang di sekitarmu. Kehadiranmu membawa ketenangan. 1. Bukan karena banyak bicara, tapi karena energinya tenang. Kamu tidak perlu menguasai ruangan untuk membuat dampak. Kadang cukup dengan hadir sepenuhnya, orang lain bisa merasa lebih aman. Ada orang yang saat datang, ruangan jadi lebih damai. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena siapa dia. 2. Kamu tidak reaktif, tapi reflektif. Kamu tidak langsung terpancing atau marah. Kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk bernapas dan berpikir. 3. Kamu menyeimbang penyulut. Saat suasana sedang panas, kamu tidak menambah api, kamu hadir seperti air. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan cukup diam. Kehadiran yang damai lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat yang terburu-buru. Orang merasa didengar dan diterima tanpa syarat. Kamu tidak memaksa mereka berubah seketika. Kamu cukup hadir sebagai tempat mereka merasa utuh, meski belum sempurna. 5. Kamu jadi cermin keteguhan dan kebaikan. Ketika kamu stabil, orang lain ikut stabil. Saat kamu memancarkan ketulusan, orang pun ikut melunak. 6. Kehadiranmu adalah obat bagi mereka yang lelah, karena kamu tidak sibuk menghakimi, karena kamu tidak haus pengakuan, karena kamu membawa ruang aman, bukan tekanan. Kesimpulan, kamu tidak harus hebat untuk membawa perubahan besar. Kadang, cukup dengan menjadi tenang, kamu sudah jadi penyembuh dalam dunia yang bising dan tergesa-gesa. Berikut penjabaran dari prinsip, kamu jadi cermin keteguhan dan kebaikan. Makna mendalam dari menjadi pribadi yang menginspirasi melalui sikap dan nilai yang kita jalani. Kamu jadi cermin keteguhan dan kebaikan. 1. Keteguhanmu menjadi teladan bagi orang lain. Kamu tidak mudah goyah meski badai datang. Ketika kamu tetap teguh pada nilai dan prinsip, orang-orang di sekitarmu ikut terinspirasi untuk lebih kuat. Keteguhan bukan tentang tidak pernah goyah, tapi tetap berdiri setelah jatuh berkali-kali. Kebaikanmu memancarkan cahaya yang menular. Kamu tidak hanya berbuat baik ketika mudah, tapi ketika sulit sekalipun. Kebaikan yang kamu tunjukkan seperti cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Kadang kebaikan yang kita berikan bukan untuk diterima, tapi untuk memberi harapan. Kamu menerima setiap orang dengan kasih sayangmu, tidak menilai, kamu menerima. Dalam setiap pertemuan, kamu memperlihatkan bahwa setiap orang berharga, apapun latar belakangnya. 4. Kamu tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut. Keteguhanmu tidak berarti keras kepala, tapi tahu kapan harus tegas tanpa menyakiti. Kamu memberi contoh bahwa kekuatan sejati bisa hadir dengan kelembutan. Kamu tidak hanya berbicara, tapi menunjukkan melalui tindakan. Kata-katamu lebih berarti karena kamu menunjukkan yang kamu katakan. Orang melihat kamu tidak hanya dari apa yang kamu ungkapkan, tidak dari apa yang kamu lakukan. Tindakan yang konsisten lebih kuat dari 1000 kata. 6. Keteguhan dan kebaikanmu menjadi pondasi yang kuat untuk orang lain. Orang merasa lebih percaya diri dan kuat karena melihat keteguhan dan kebaikanmu. Kamu memberikan rasa aman dan harapan untuk mereka yang sedang rapuh. Kesimpulan, kamu adalah refleksi dari kekuatan yang tidak selalu terlihat, namun terasa. Keteguhan dan kebaikan yang menginspirasi lebih banyak orang dari yang kamu bayangkan. Kamu adalah cermin yang memperlihatkan bahwa kebaikan dan keteguhan tidak hanya membuatmu kuat, tetapi juga menyentuh kehidupan orang lain. Berikut adalah penjabaran dari prinsip kamu tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut. Kemampuan untuk menyimbangkan kekuatan dan kelembutan dalam menghadapi hidup. Kamu tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut. 1. Ketegasan itu bukan tentang kekerasan, tapi kejelasan.
Ketegasan datang dari keyakinan dalam diri dan prinsip yang jelas. Kamu tahu kapan harus berkata tidak tanpa rasa bersalah. Tegas itu tentang menjaga batas, bukan tentang menundukkan orang lain. Ketegasan bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk memberi ruang yang jelas bagi pertumbuhan. Lembut itu bukan lemah, tapi lembutan datang dari kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain butuhkan. Kamu bisa mengatakan yang sulit dengan cara yang penuh kasih tanpa meremehkan perasaan orang. Lembut bukan berarti mengalah, lembut berarti tahu bagaimana merespons dengan hati. 3. Kamu tahu kapan harus berdiri tegak, kapan harus membungkuk dengan hormat. Ketika prinsipmu diuji, kamu berdiri tegak. Ketika orang lain membutuhkan dukungan, kamu bisa merendah untuk memberi mereka ruang. 4. Tegas saat membutuhkan perubahan, lembut saat memberikan dukungan. Ketika situasi memerlukan tindakan tegas, kamu berikan keputusan yang jelas dan mantap. Ketika seseorang sedang dalam kesulitan, kamu tahu bagaimana memberikan dukungan dengan kelembutan. Tegas pada hal yang penting, lembut pada hal yang rapuh. 5. Kamu tidak terjebak pada ekstrem. Kekuatan dan kelembutan bisa hidup berdampingan. Ketegasan dan kelembutan adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya diperlukan dalam hidup yang seimbang. Kamu tahu kapan harus mendekati masalah dengan kepala dingin dan kapan harus membiarkannya mengalir dengan hati terbuka. 6. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan bisa datang dari kelembutan. Kamu mengajarkan bahwa menjadi kuat tidak berarti harus keras. Kelembutan yang penuh pertimbangan justru bisa mengubah dunia tanpa menambah kekerasan di dalamnya. Kesimpulan, menjadi tegas dan lembut bukanlah kontradiksi. Itu adalah seni memahami kapan harus memilih kekuatan dan kapan harus memilih kasih. Kamu tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang seimbang antara prinsip dan empati.